Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi hidup kami, sehingga mata hati kami dibukakan kebenaran, sehingga kami tahu memilih yang tepat seperti yang Kau mau, sampai garis akhir hidup kami menyenangkan hati-Mu dalam segala hal, dalam ucapan, tindakan, perbuatan kami mencerminkan perbuatan-Mu, dan menjadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan lidah-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Dan apa saja yang mendekat dengan kami, orang-orang yang di sekitaran kami, diberkati, ngalami Tuhan, dijamah dan diubahkan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar, kita akan melihat tentang ilmu kehidupan. Ini penting sekali karena banyak orang pinter dalam hal pengetahuan, banyak orang pinter dalam hal bagaimana meraih sukses, pinter punya gelar tinggi, tapi kadang kurang pinter ngatur hidupnya. Nah, kita pelajari ini supaya Bapak Ibu pinter ngatur hidupmu dan ujungnya berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin gak sejalan dengan kita, mungkin gak cocok dengan kita, bersinggungan dengan hidup kita, mungkin konflik dengan hidup kita, atau banyak hal yang gak sesuai dengan keinginan hati kita. Makanya kita mesti tahu bagaimana harus bersikap, kita harus tahu bagaimana harus bertindak. Kita harus tahu menggantungkan semua keputusan kita ini atas dasar firman Tuhan, supaya tindakan kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menghina orang di sekitar kita. Mungkin menghina yang tidak sejalan dengan pemikiran kita, tidak sepemahaman dengan kita, mungkin yang bertentangan dengan kita. Jangan pernah keluar kata-kata yang menghina orang lain, menyakitin perasaan orang lain. Kita mesti jaga itu dengan baik, supaya kita ini tahu bertindak dan bersikap bagaimana menghargai dan menghormati orang. Karena setiap orang itu rindu dan punya keinginan untuk dihormatin dan dihargain. Semua orang pingin diajeni, kata orang Jawa, pingin diwongke, ditaruh di posisi yang terhormat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak bisa menghormati orang lain, apalagi menghina, merendahkan. Itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti bukan menjadi berkat, yang jelas malah membuat orang itu jatuh, lemah, tidak dikuatkan, nggak diteguhkan, kita sendiri juga jadi batu sandungan. Sekarang kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Ternyata loh, ada orang yang menghina, pakai mulutmu, pakai komentarmu menghina sesamamu manusia. Artinya kamu tidak berakal budi, alias bodoh, alias stupid, alias tidak memiliki hikmat, nggak berakal budi, akalmu hilang, budi pekertimu rusak. Alias jiwamu itu ngawur, berantakan. Orang yang tidak berakal budi artinya orang bodoh, kata kitab Amsal. Kalau orang yang model kayak begini sukanya merendahkan orang lain, termasuk pasanganmu, mungkin anakmu dikata-katain, atau ke anak orang lain, atau mungkin tetanggamu, atau siapapun yang mengata-ngatain busuk, berkata-kata jelek, berkata-kata yang menghina, merendahkan. Artinya engkau tidak berakal budi. Kata kitab Amsal, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Orang yang pandai berdiam diri, memiliki hikmat, pengertian, penguasaan diri. Ketika ada orang menghina, diam saja. Jangan terpancing untuk marah. Alkitab katakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Kalau gampang marah, gampang tersinggung, gampang panik, gampang stres, gampang merendahkan orang lain, artinya kamu bodoh, bukan orang yang berhikmat. Belajar memiliki pengendalian diri, belajar menguasai mulutmu, belajar menguasai niat hatimu yang busuk dan jahat, ditaklukkan kepada firman. Saya perhatikan akhir-akhir ini banyak orang komentar buruk tentang orang lain. Bahkan saya perhatikan ada presiden kita pun dikata-katain buruk. Padahal belum tentu yang mengatain itu lebih baik hidupnya. Bahkan ada orang siapapun lah. Saya sering kali lihat komentar di media sosial, komentarnya tajam-tajam, apalagi orang Indonesia ini. Kalau komentar itu sering kali menyakitkan. Buat apa? Belum tentu loh kita ini lebih baik daripada orang yang kita komentarin loh. Belum tentu kita lebih pintar, belum tentu kita lebih benar. Apalagi anak-anak Tuhan, jangan pakai mulutmu untuk komentar buruk kepada siapapun. Jangan menghina sesamamu, jangan merendahkan, apalagi menyakitin perasaan.
engkau akan terima loh resikonya. Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, suatu hari orang pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu. Jaga sikap tindakan kita jadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang yang gak sepaham dengan kita, mungkin ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang menghina kita, lebih baik kita berdiam diri. Itu namanya Bapak Ibu memiliki hikmat dan pengertian. Memang dagingmu gak terima, dagingmu pingin membalas, dagingmu pingin mengata-ngatain lebih buruk. Kadang saya seringkali dikata-katain, bahkan difitnah, dituduh, dikomentarin pedes-pedes oleh para netizen. Di awal-awal dulu, waduh, nggak enak rasanya, tapi saya serahkan saja sama Tuhan. Saya nggak perlu timpalin, biarin saja lah. Toh dia pinter komentar, belum tentu menghidupin apa yang saya hidupin. Bahkan nggak ngerti apa yang saya jalanin, nggak ngerti apa yang harga yang harus saya bayar, ngikut Tuhan kok. Mungkin dia hanya melihat luarannya. Kalau orang kenal saya, dekat dengan saya, tahu apa yang saya jalanin, apa yang saya hidupin setiap hari kok. Saya bersyukur punya keluarga, saya bersyukur punya istri saya. Dia tahu hidup saya, dia tahu apa yang saya hidupin, dia tahu persis apa yang saya lakukan, dia ngerti apa yang saya perbuat. Itu membuat hidup saya ini semakin powerful. Hidup saya ini semakin hari semakin kokoh dan teguh. Karena dia melihat apa yang saya lakukan ini nggak melukain orang-orang di sekitar saya. Saya bersyukur. Makanya Bapak Ibu, setelah engkau kenal firman, hidupmu harus semakin diubahkan loh. Jangan menjadi orang Kristen jadi batu sandungan. Jangan sekedar ikut ibadah bertahun-tahun tapi kelakuanmu busuk, bejat, dan jahat. Jangan memiliki sikap busuk. Jangan memiliki sikap yang suka memandang hina orang lain. Apalagi Bapak Ibu, saya perhatikan ada orang-orang sombong. Berkali-kali saya ngonselingin orang yang angkuh dan sombong. Sombong memandang rendah karena merasa punya duit, merasa jadi orang terkenal, merasa punya jabatan, merasa jadi orang hebat. Mereka itu kadang-kadang merendahkan orang karena suka barang-barang mewah. Ketika ada orang yang nggak pakai barang mewah, direndahkan. Kalau Bapak Ibu dengan sikap sinismu, dengan tindakanmu seperti itu, artinya kamu sudah menghina sesamamu loh. Artinya nggak punya berakal budi. Ini ayat berulang kali dikatakan di Amsal 14 ayat 21 juga ngomong yang sama. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Ternyata di awal di Amsal 11 ayat 12, siapa yang menghina sesamanya tidak memiliki akal budi. Tapi di Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Dosa menghina orang lain. Apapun lah kondisi orang lain, apalagi menghina fisik. Nggak punya hak kita menghina fisik, karena orang diciptakan sesuai kehendak Tuhan kok. Kalau dari lahirnya memang seperti itu, mau apa? Kita nggak bisa merendahkan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sama kita hari ini. Mungkin wajah yang normal, kondisi tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang normal. Tapi ada beberapa orang yang sejak lahirnya udah cacat. Kita nggak perlu menghina. Memang Tuhan ciptakan. Kalau Bapak Ibu menghina mereka, engkau menjadi berdosa loh dengan mulutmu. Mulutmu jahat, engkau membuat orang lain terluka dan tersakiti dengan kata-katamu yang busuk, bejat, dan jahat itu loh. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Justru kita harus memiliki sikap hati yang rendah. Rendah hati, punya tepo seliro, punya empati kepada orang-orang yang menderita. Jangan angkuh sombong. Beberapa kali saya rasanya kok begitu, saya ngalamin ya, orang-orang waktu beberapa hari yang lalu ketika saya mau pergi pelayanan malam-malam, nah mobil saya waktu itu nggak bisa di starter tiba-tiba, karena ternyata saya cek karena pakai aki basah, ternyata air akinya kering karena mobilnya nggak dipakai selama seminggu. Saya cek harus di jumper menurut montir, dan saya jumper, saya minta tolong orang. Padahal itu juga orang ya sekitaran kita lah, minta tolong. Ternyata dia waktu itu dia mau parkir di samping mobil saya, ternyata dimintain tolong nggak mau. Dia malah pindah ke tempat lain dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Saya minta tolong, untungnya ada ibu-ibu mau bantuin, dan ternyata mobilnya bisa di starter sampai hari ini, akinya masih oke dan bisa dijalanin. Kadang ada orang-orang loh yang di sekitar kita ini ketika kita minta bantuan itu mengecewakan. Loh, jangan sampai kita ini kecewa loh dengan orang-orang seperti itu. Ya biarin saja. Ya, nanti suatu hari kan menuai apa yang dia perbuat. Bagian kita kan bersikap baik. Kalau kita bersikap baik sama orang, kita memiliki sikap hati yang tulus dan murni, kita melakukan kebaikan, kita nolong orang, kita kasih makan orang susah, kita memberkati orang yang menderita, kita taruh belas kasihan kepada orang menderita. Nanti biar itu menjadi rahasia kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu gembor-gemboran. Toh nanti Tuhan akan balaskan kok semua apa yang kita perbuat kok. Toh kalau kita minta tolong sama orang hari ini,
dan gak ada orang yang menolong, ya jalan aja sama Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Gak perlu kita menghina orang lain, apalagi merendahkan orang lain, gak perlu. Apalagi orang yang, terutama orang yang menyakitin, melukai, yang mengkhianatin kita, gak perlu kita hina, kita merendahkan. Apalagi banyak para suami ketika ribut dengan pasanganmu yang dulu kamu puja pasanganmu waktu pacaran sebelum menikah, disayangi, dicintai, dirayu-rayu, setelah menikah seringkali direndahkan. Mungkin juga istri merendahkan suami, suami merendahkan istrimu. Sebelum nikah ngomongnya manis, setelah menikah perbedaan pendapat, ribut, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau Bapak Ibu menghina pasanganmu, kamu berbuat dosa. Kalau engkau berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Hubunganmu dengan Tuhan putus, nggak ada damai sejahtera. Setan ambil keuntungan di balik semuanya itu. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus bisa bersikap tepat, kita harus bisa menguasai diri, menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, ngikutin ego dan hawa nafsumu. Sekarang kita lihat di Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memuliakan dia. Ini orang yang generous, yang murah hati, yang gampang memberi. Bapak Ibu memuliakan Tuhan ketika Bapak Ibu punya empati kepada orang-orang yang lebih susah. Tapi ketika engkau merasa berkuasa, merasa hebat, merasa rohani dan menghakimi orang, Bapak Ibu, kamu menghina kasih karunia Tuhan. Saya perhatikan ada orang-orang yang merasa rohani, tukang hakimin orang lain, menghakimi, merendahkan orang lain. Hati-hati loh. Kita ini mengejar perkenanan Tuhan. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu merasa ngerti firman, merasa diberkati, merasa punya jabatan, merasa punya orang, jadi orang yang memiliki banyak kekayaan. Terus ketika ada orang susah, orang yang lemah, kamu tindas, kamu perlakukan semaumu sendiri, kamu kata-katakan buruk, kamu rendahkan. Bapak Ibu, otomatis engkau menghina penciptamu, pencipta orang-orang yang lemah itu. Jangan menghina, apalagi membuli secara fisik, secara verbal. Jangan pakai lidah bibirmu berkata-kata buruk kepada orang lain. Engkau harus memiliki kuasa dan otoritas dari perkataanmu untuk memberkati orang. Menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap perkataan dan tindakanmu. Justru dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu namanya, jabatan, kekayaan, harta, posisi, kehormatan atau apapun, harus menjadi alat untuk mempermuliakan namanya, sehingga nama Tuhan ditinggikan, bukan hidupmu jadi batu sandungan. Bukan nama Tuhan dicemarkan karena sikap dan tindakanmu. Harus belajar berubah, menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan pernah memiliki sikap hati yang busuk, dan kau ngata-ngatain orang lain pakai perkataan yang pedes, statement yang pedes, mengolok-olok, merendahkan, itu jahat di hadapan Tuhan. Amsal 17 ayat yang kelima. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Hati-hati, ada orang ngalami musibah, kamu tertawakan. Nanti engkau tidak akan luput dengan hukuman kau. Harus punya empati, jadi orang itu punya empati. Kenapa sih orang nggak punya empati di akhir zaman ini? Karena fokusnya pada diri sendiri, yang dipusatkan kepada egonya, kepada harga dirinya, kepada keinginannya, kepada kepuasannya sendiri. Karena di akhir zaman kasih orang semakin menjadi dingin. Orang nggak peduli dengan orang lain. Orang nggak peduli, nggak pusing dengan sikap, perkataan dan tindakannya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli, nggak punya empati kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Hati-hati, tinggal tunggu waktu. Engkau akan terima konsekuensi dari apa yang kamu perbuat. Apalagi engkau mengolok-ngolok orang yang miskin, menghina mereka, merendahkan mereka, menganggap rendah, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, engkau mesti menghargai. Sekalipun pembantumu, sopirmu di rumah, mereka juga manusia yang sama dengan kita, hanya status sosialnya mereka bekerja dengan kita. Mungkin OB di sekitar ruangan kantor kita, di apartemen kita, di mall, atau dimanapun, jangan pandang rendah, jangan menghina. Mungkin orang-orang yang punya pekerjaan status sosial yang rendah, kita tidak punya menghina dia loh. Kita nggak bisa mengolok-ngolok orang yang lebih status sosialnya lebih rendah. Bapak Ibu, kamu menghina penciptamu,
Bagaimana hidupmu mempermuliakan nama Tuhan kalau kamu kerjaanmu menghina? Belajar menaklukkan semua mulutmu, perkataanmu, tindakanmu kepada firman Tuhan. Harus hidupin firman. Jadi orang Kristen tuh harus praktek firman dalam setiap kehidupanmu, sehingga hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak punya empati, fokusnya pada diri sendiri. Kamu menjadi orang yang egois, kamu menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang serampangan, menjadi orang yang sembrono. Apalagi jangan menghina kedua orang tuamu, apalagi mengata-ngatain mereka. Karena kamu hari ini menjadi orang yang hebat, punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, lebih pintar daripada orang tuamu, kamu anggap rendah. Tinggal tunggu waktu kamu ketemu murka Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan kau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Urusin orang tuamu dengan baik. Perhatikan mereka. Kalau jauh, telepon, hubungin, ajak ngobrol, kasih duit. Kalau deket, ajak jalan. Kalau dia orang tua kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, rawat dan perlakukan dengan terhormat. Karena kalau kita nggak hormat sama orang tua kita, tinggal engkau menunggu murka Tuhan. Karena apa yang kita perbuat, suatu hari kita akan menuainya. Sekarang kita akan lihat di Roma 14 ayat yang ketiga. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Bapak Ibu nanti baca di perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti. Tapi intinya Bapak Ibu mesti belajar dari ayat ini, jangan pernah menghina atau merendahkan siapapun di sekitaran hidupmu. Jangan pandang rendah, jangan memaki, jangan memandang sinis. Saya perhatikan ada orang-orang yang memandang sinis. Ini orang-orang Kristen yang matre, orang-orang Kristen yang hatinya belum berubah. Kamu menjadi orang Kristen yang songong, kata orang Jakarta, orang yang angkuh, orang yang sombong. Kamu memandang orang dengan apa yang dimiliki, apa yang dipakai, dari jabatannya, dari pakaiannya. Tidak ada gunanya. Kita harus belajar menghormatin semua orang. Apa yang kita perbuat kepada orang lain akan perbuat kepada kita loh. Kalau engkau ingin dihormatin, belajar menghormatin, belajar nguangni orang. Belajar memposisikan diri dengan tepat. Belajar menghargai siapapun di sekitar hidupmu. Roma 14 ayat yang ke-10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nggak punya hak kita menghakimi orang lain. Beberapa hari yang lalu ada yang komentar begini. Terus kalau ada pendeta salah, hidupnya ngawur, memang kita nggak boleh adilin loh. Kita ini siapa? Kita bukan hakim, kita bukan jaksa, kita bukan malaikat. Kita juga nggak punya hak menghakimin. Penghakiman miliknya Tuhan. Toh kalau ada hamba Tuhan berbuat jahat, dia itu hamba Tuhan yang milih Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kita orang biasa menghakimin hamba Tuhan, hakmu apa? Kamu berurusan sama Tuhan, dia orang yang diurapin Tuhan kok. Tidak perlu kita omongin. Kita perhatikan ada orang-orang di media sosial yang sering komentar buruk. Akhirnya mulutnya berurusan dengan Tuhan, hidupnya berurusan dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan jahat, atau mungkin suamimu yang jahat, istrimu yang jahat, tetanggamu yang jahat, gembalamu yang jahat, pendetamu atau siapapun yang jahat, bawa ke hadapan Tuhan. Serahin sama Tuhan. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau pasangan hidupmu yang jahat dengan hidupmu, nangis sama Tuhan. Ketulusanmu, penderitaanmu diperhatikan Tuhan. Jangan diumbar, dikata-katain di media sosial, tidak ada gunanya. Yang kamu kata-katain juga nggak berubah, kamu malah berdosa. Jaga lidah bibirmu. Hari ini jaga jempolmu, jangan komentar sembarangan. Jangan komentar sembrono. Pakai semuanya yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita setiap hari melihat mujizat menyertai kita. Supaya setiap hari hidup kita diberkati dan memberkati banyak orang. Supaya setiap orang diberkati melalui tindakan sikap kita. Setiap orang banyak diubahkan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu rajin ibadah di gereja, dengerin khotbah, waktu penyembahan angkat tangan, kelihatan kudus tak bercacat celah, tapi mulutmu jahat, tindakanmu brutal, kelakuanmu busuk, bejat dan jahat, komentarmu pedes sama orang. Apakah mempermuliakan nama Tuhan? Atau malah mempermalukan nama Tuhan? Coba dikoreksi diri sendiri. Saya tidak mau pernah untuk keluar statement nyerang orang lain.
secara pribadi atau secara di tempat umum. Saya nggak mau jelekkan orang di tempat umum atau hanya beberapa orang. Saya mau jaga lidah bibir saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Toh kalau ada orang bejat, serahin aja sama Tuhan. Saya berkali-kali diperlakukan buruk, bahkan banyak hal yang tidak enak yang saya alami. Saya tetap hormatin orang yang bersikap buruk sama saya kok. Toh dia juga orang yang kenal Tuhan. Toh nanti dia juga akan berurusan dengan Tuhan. Nyatanya sampai hari ini Tuhan sertain saya kok. Proteksi, jaga, dan lindungin saya. Tidak perlu hari ini kita membela diri, menjadi pahlawan untuk orang lain mungkin. Membela diri, merendahkan. Bahkan kita menjadi hakim untuk menghakimin orang lain. Tidak ada gunanya. Buat apa? Kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim buat orang lain yang melakukan kesalahan. Kita juga nggak punya hak untuk menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita bukan juga dipanggil menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam semua sikap tindakan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Harus mempermuliakan nama Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Hari ini mesti belajar nih, supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Berjalan dalam pusat kehendaknya. Hidup dalam ketetapan, hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini firman sangat simpel sekali. Ini akan membuat kita ini berhati-hati dalam bertindak loh. Bagaimana mungkin mulutmu akan penuh kuasa kalau mulutmu sering komentar buruk, sering merendahkan orang lain. Kamu berdoa untuk orang sakit mengalami kesembuhan, orang diberkatin melalui kata-katamu, kamu berkhotbah penuh kuasa, penyembahanmu berkenan di hadapan Tuhan, tapi yang keluar dari mulutmu, keluar dari komentarmu busuk, jelek, bejat, dan jahat, merendahkan, menghina orang lain. Bagaimana mungkin orang bisa dipulihkan dengan perkataan seperti itu? Makanya itu koreksi diri kita, koreksi hati kita, supaya kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dalam segala sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Jangan menjadi orang yang serampangan, jangan menjadi orang yang sembrono, jangan menjadi orang yang bertindak semaumu sendiri, ngawur tindakanmu, perbuatanmu, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Koreksi diri, belajar terus diubahkan, semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu rohani, ngerti firman, kamu hakimin orang lain pakai ayat. Mentang-mentang kamu dapat karunia roh, jadi pendoa syafaat. Ketika ada orang yang melakukan dosa, kamu hakimin semaumu sendiri. Berkali-kali ini penting sekali untuk para pendoa syafaat itu. Jangan terlalu ngeroh. Pakai akal budimu, otak masih nempel di kepala. Jangan menghakimin orang lain. Terus nuduh orang lain begini-begitu. Nggak usah. Doain saja. Lebih baik kita banyak diam. Semakin kita kenal Tuhan, kita nggak mau ngomong sembarangan. Kita jaga mulut kita ini baik-baik loh. Kita jaga lidah bibir kita itu ngomong tentang kabar baik, bukan ngomong tentang kabar buruk. Siapapun pendetanya kalau ngomongin tentang kabar buruk, nggak usah dengerin. Injil isinya kabar baik kok. Tentang pertobatan, tentang pengharapan, tentang kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Memang untuk mendidik, untuk menegur, untuk menasihatin, supaya orang itu berubah tujuannya, bukan untuk menakut-nakut. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, engkau ngerti apa yang harus kamu katakan, engkau tahu harus berkomentar seperti apa. Saya perhatikan banyak orang Kristen nggak ngerti, bertindak sembarangan, sembrono. Kalau kamu seperti itu, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Belajar berubah. Jangan ikut nimbrung dengan persoalan orang lain kalau nggak dipanggil di sana. Jangan ikut komentar buruk, ikut-ikutan seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Jalan sama Tuhan mulai hari ini. Hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan bawa hidup mengalami promosi peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan Namu berdoa setiap orang yang mendengar firman-Nya diubahkan, dijamah, dipulihkan. Dan Namu berdoa mereka mengalami Tuhan. Namu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, sembuh seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati.
Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Nggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Nggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananalamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih
Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.